Allah menunjukkan murkanya Shalom. terhadap kejahatan Selamat manusia pagi dan dosa dari salam sorga. sehat buat kita semua. Firman Tuhan hari ke-202 Semoga tahun-tahun hari ini 2024. dari kemarin. Roma pasal 1 ayat Mari 20. kita baca firman Tuhan pada hari yang ke-202 tahun 2024. Tanggal 20 Juli diambil dari surat Paulus ke jemaat Rom, yaitu Roma pasal 1 ayat 20. Perikop, Allah menunjukkan kesalahan manusia dari surga. Sebagai nats ayat hari ini, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, sebagai bacaan pagi diambil dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 19 sampai dengan 22. Allah berjanji untuk mengutus seorang nabi. Ini lanjutan dari hari yang kemarin. Bacaan malam Yakobus pasal 2 ayat 22 sampai dengan 26. Iman dan perbuatan. Tetap merupakan lanjutan dari yang kemarin. Namun di sini nanti kita lihat filosofi daripada iman dan perbuatan. Pedoman kita pada bulan Juli tetap kita sampaikan, yaitu topik adalah Tuhan memelihara hidupmu. Kemudian ayat selama bulan Juli, selama 1 bulan, Filipi pasal yang keempat ayat 19. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Kemudian kita masuk dalam topik kita hari ini, yaitu Roma pasal 1 ayat 20. Allah menunjukkan kesalahan manusia dari surga. Bagaimana dalam pandangan orang Kristen melihat masalah ini, bahwa Allah menunjukkan kesalahan manusia dari surga? Dalam pandangan Kristen, Allah menunjukkan kesalahan manusia melalui Tuhan Yesus Kristus serta firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Allah ingin manusia menyadari dosa mereka dan berbalik kepadanya untuk menerima penyempurnaan. Jadi berbalik kepadanya untuk menerima penyempurnaan, supaya manusia itu sempurna di hadapan Allah. Itu dijalankan adalah melalui pengajaran dan
teladannya, Tuhan mengungkapkan kasih-Nya kepada manusia supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kedatangan Tuhan Yesus, ya. Begitu besar kasih setia Allah kepada manusia, maka Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, ya, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam hal keberadaan manusia, ya, dan ciptaannya itu harus mengakui siapa kita di hadapan Tuhan. Karena surga Allah berkuasa, dan dari sana Dia melihat kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Nah, maka seorang yang sangat tokoh terkenal, yaitu Raja Daud, ya, di mana dalam pernyataannya kepada Tuhan dia mengatakan bahwa kebijakan dan kemurahan ada padaku seumur hidup, dan aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Jadi rumah Tuhan itu adalah dirinya sendiri, dan Dia berada di situ sepanjang masa. Ya. Karena dalam diri kita ada 3 bagian. Ada hati nurani, ada jiwa, dan ada kekuatan. Dan di dalam 3 bagian inilah dikatakan rumah Tuhan. Hati, jiwa, dan kekuatan. Nah sekarang bagaimana Daud, ya, berbicara tentang rumah Tuhan yang didiami sama Dia. Mari kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai dengan 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan ketahuilah hatiku. Selidikilah aku, ya Allah, dan ketahuilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidiki, ketahui hatiku, ketahui pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku. Inilah pernyataan daripada Daud, ya. Karena Tuhan Allah menunjukkan kesalahan manusia dari surga. Dalam perikop ini Allah menunjukkan kesalahan manusia dari surga. Sekarang kita lihat Roma 1, ya, pasal 1 ayat 18, ya, sampai dengan 20. 18. Dari surga Allah menunjukkan murkanya terhadap semua dosa dan kejahatan manusia, sebab kejahatan
menghalangi manusia untuk mengenal ajaran benar tentang Allah. Jadi kejahatan manusia itu bisa menghalangi ajaran yang benar dari Allah. Ya. Jadi kejahatan itu akan menghalangi. Dia memang pasti membelot, ya, dan tidak berjalan lurus untuk bersama dengan Tuhan. Kemudian ayat 19, apa yang dapat diketahui manusia tentang Allah? Ini sudah jelas di dalam hati nurani manusia. Sebab manusia, ya, sudah mengatakan itu kepada manusia. Nah, sebab Allah sudah mengatakan itu kepada manusia. Jadi hati nurani manusia, ya, sudah jelas itu tertera dalam diri manusia. Begitu Allah memberikan napas kehidupan kepada manusia, disitulah terpati keberadaan daripada Tuhan Allah. Jadi jelas di dalam hati nurani manusia, sebab Allah sendiri sudah mengatakan itu kepada manusia. Dan ini dinyatakan oleh Allah dalam pernyataan daripada Nabi Yeremia pasal 31 ayat 33. Inilah perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Tuhan mengatakan, hukum-hukumku kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hati nuraninya, supaya aku Allah mereka, mereka menjadi umatku. Jadi ini sudah jelas memang dipatrikan Allah sendiri, ya, yang mematrikannya kepada manusia pada saat Allah menyatakan melalui Nabi Yeremia. Jadi di sini dalam kitab Roma tadi itu diperjelas, ya, bahwa apa yang dapat diketahui manusia tentang Allah sudah jelas di dalam hati nurani manusia, sebab Allah sendiri sudah mengatakan itu kepada manusia, yaitu waktu Yeremia menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Perjanjian baru dibuat oleh Allah. Nah, sehingga malah dikatakan tidak perlu lagi orang lain menasihati manusia. Kenallah Tuhan, nggak perlu. Kalau ini sudah dipakai oleh semua umat manusia, tidak perlu kenallah Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah berada dalam diri manusia. Ya, Allah sendiri yang berada dalam hati nurani kita, supaya aku Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi semua manusia itu adalah umat daripada Allah. Semua manusia ciptaan Tuhan itu adalah umatnya berdasarkan pesan kepada Yeremia pasal 31 ayat 33. Kemudian dikatakan dalam ayat 20, semenjak Allah menciptakan dunia, semenjak Allah menciptakan dunia, ya, sifat-sifat Allah tidak kelihatan, yaitu keadaannya sebagai Allah dan kuasanya yang abadi tidak kelihatan, tapi dapat dirasakan, ya.
sudah dapat dipahami oleh manusia melalui semua yang telah diciptakan. Jadi manusia sama sekali tidak punya alasan untuk membenarkan diri. Tidak perlu lagi kita membela diri. Itulah ayat hari ini. Ya. Itulah ayat hari ini. Kalau kita baca dalam ayat hari ini dikatakan tadi, Pak. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, ya, dan keilahiannya dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat lagi berdalih. Jadi dengan melihat ciptaan Tuhan dunia ini, alam yang indah, ya, alam yang ganas, ya, kemudian kalau gemuruh yang kencang, itu semua ciptaan Tuhan. Ya. Ombak yang besar, angin yang kencang, ya, badai, tornado, angin topan, banjir, itu ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita sudah melihat ini, tidak bisa lagi kita berdalih atau punya alasan tidak mengenal Tuhan. Salah besar. Semua manusia sudah kenal dengan Tuhan melalui ciptaannya. Inilah fokus daripada ayat hari ini. Manusia tidak boleh lagi berkelit, saya tidak kenal Tuhan. Tidak bisa. Karena sudah jalan. Hanya bagaimana kita memanage penyertaan Allah dalam diri kita, memanajemenisasi, mengelola dengan baik. Nah, itu nanti kita lihat dalam perikop berikutnya, ya. Lihat dalam perikopnya. Untuk manajemen itu, Tuhan mengutus nabi untuk membicarakan pernyataan Tuhan kepada manusia. Nanti kita lihat dalam bacaan pagi. Nah, kemudian dalam ayat 21 sebagai kunci dikatakan bahwa manusia mengenal Allah, tetapi manusia tidak menghormati Dia sebagai Allah, ya, dan tidak juga berterima kasih kepadanya. Sebaliknya, katanya, manusia, ya, memikirkan yang bukan-bukan, hati mereka sudah gelap. Nah, inilah sebagai closing statement daripada Tuhan Allah. Nah, sehingga Dia akan melihat kesalahan manusia itu dari surga. Dengan closing statement ini, manusia mengenal Allah, tetapi manusia tidak menghormati Dia sebagai Allah. Jadi kita tahu Allah, tapi kita tidak menghormatinya sebagai Allah. Misalnya, Allah sudah mengatakan bahwa Yesus, inilah anak kesayanganku, kepadanya lah aku berkenaan, dan Dia menyenangkan hatiku. Tapi masih ada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu manusia, itu nabi. Bukan. Yesus bukan nabi. Dia adalah manusia dan Dia adalah Allah. Itu yang jelas. Maka tadi dikatakan di sini, manusia mengenal Allah, mengenal Yesus, tapi manusia tidak menghormati Dia sebagai Allah. Orang Yahudi menyalibkan Dia. Tapi apakah Yesus dendam? Oh, tidak. Karena tugasnya bukan untuk menghukum atau menghakimi. Tugasnya menyelamatkan. Maka Dia bilang, Bapa, mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Ampunilah mereka. Tuh, didoakan. Bukannya dimarahi. Walaupun Dia disalibkan. Karena melalui penyalipannya itu menjadi kenyataan dalam Alkitab. Dia dikubur 3 hari dan bangkit ke surga. Nah, jadi dengan closing statement Allah yang dikatakan bahwa manusia mengenal Allah, tetapi manusia tidak menghormati Dia sebagai Allah, ya, dan tidak juga berterima kasih kepadanya. Bukannya berterima kasih, sebaliknya manusia memikirkan yang bukan-bukan,
hati mereka sudah gelap. Jadi di pikiran manusia itu sudah tidak lagi memikirkan Allah, tapi sudah macam-macam. Dan itulah namanya kegelapan. Nah, maka Paulus mengatakan habis gelap terbitlah terang. Karena dia sudah masuk dalam terang, maka Paulus menulis surat ini ke jemaat Rom, ya. Jadi di sini tadi ada pernyataan manusia mengenal Allah, tetapi manusia tidak menghormati dia sebagai Allah. Nah, bagaimana supaya manusia menghormati dia sebagai Allah? Harus percaya kepada Yesus Kristus. Kalau tidak percaya kepada Yesus, bagaimana bisa kita percaya kepada Allah? Karena Yesus sudah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Lah terus, nah makanya Allah mengatakan, manusia tidak mengenal Allah. Tidak mengenal. Karena dan bahkan tidak menghormati dia sebagai Allah. Ya. Nah, walaupun sudah kenal, saya kenal Allah, iblis juga kenal Allah, tapi apakah dia menghormati? Tidak. Ya. Iblis tahu Allah dan kenal dengan Allah. Apakah dia menghormati Allah? Tidak. Nah, jadi kuncinya di sini adalah hormatilah kebesaran Allah melalui ciptaannya. Dengan itulah kita tahu persis kalau memang Allah itu yang patut disembah dan dimuliakan. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, ya. Bacaan pagi di sini dikatakan pada Ulangan pasal 18 ayat 19 sampai 22. Nah, kembali yang kemarin, Allah berjanji untuk mengutus seorang nabi. Janji apa? Nabi apa? Dari mana? Nah, ini yang perlu. Jadi jangan asal nabi. Kalau ada bilang, oh ini nabi ini nabi ini. Benarkah? Iya, utusan Allah. Nanti kita lihat. Kata Allah, uji mereka. Apakah benar nabi yang dari saya apa bukan? Uji katanya. Jadi kita lihat di sini, ya. Nabi yang dikirim Allah yaitu bangsa Israel sendiri. Jadi tidak ada nabi lain selain daripada bangsa Israel yang dikirim Allah. Dan kualitas nabi tersebut dicontohkan sama seperti Musa. Karena Allah bercerita kepada Musa, menyampaikan pesan kepada Musa, ya, bahwa permintaan mereka sangat bijaksana. Kata Allah kepada Musa, permintaan bangsa Israel itu sangat bijaksana, supaya mereka tidak lagi bertemu langsung dengan saya. Nah, itu tepat. Karena kalau bertemu dengan Allah, kalau tidak benar mati. Tapi apakah ada orang yang bertemu dengan Allah dia selamat? Ya selamat. Contoh ya, Musa bertemu dengan Allah. Nah, kemudian ya Yesaya, ya apa dikatakan Yesaya? Waduh, saya mimpi saya bertemu dengan Allah. Waduh, kalau saya bertemu celakalah saya katanya. Ya tapi datang malaikat, ya, diberikanlah ambil ya api dari tempat bait Allah, ditaruh di mulutnya Yesaya. Dosamu sudah diampuni katanya. Kemudian datanglah Allah mengatakan, siapa yang akan kuutus? Nah kemudian Allah mengatakan, siapa yang memberitakan kabar baik kita? Siapa? Maka datanglah Yesaya mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Oh, itu begitu hebat ya pernyataan daripada Yesaya. Inilah aku dan utuslah aku. Oh, jadi cukup terhormat nabi-nabi yang dikirim oleh Allah itu cukup terhormat, sebab langsung berbicara kepada dia dan menyampaikan pesan daripada Allah kepada. Nah makanya Allah mengatakan,
permintaan bangsa Israel itu adalah bijaksana. Itu yang terbaik, katanya kepada Musa. Maka saya akan mengutus nabi sebagai perantara dari bangsamu sendiri. Tidak adalah bangsa lain, bangsa Israel. Dan kualitasnya sama seperti engkau, katanya kepada Musa. Nah, itulah bacaan pagi. Nah, kemudian dalam ayat 19 dikatakan ya, nabi yang diutus oleh Allah, ia berbicara atas namaku, dan aku akan menghukum siapa saja yang tidak mendengarnya. Jelas. Aku akan menghukum siapa saja yang tidak mendengarnya. Siapa? Contoh, Nabi Yeremia. Pesan Allah kepada Yeremia, selalu saya ulang-ulang ini karena ini sangat-sangat kontroversial ya, kepada Raja Zedekia pada saat perpindahan raja dari Yehoyakim kepada Zedekia. Ya. Karena kekalahan Yerusalem dan bangsa-bangsa Israel sudah banyak dikirim ke Babel, dibawa ke Babel ya, termasuk Yehoyakim dibawa ke Babel ya. Nah, lantas Allah berpikir pesan kepada Yeremia, karena itulah penyampaian pesannya. Tapi dia bilang, siapa yang tidak menuruti perintahku, dia akan mati. Mati risikonya, ya, mati. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kisahnya. Yeremia sudah berpesan kepada Zedekia. Zedekia, begini pesan Tuhan. Menyerahlah kau bersama keluargamu dan rakyatmu kepada pemerintah Babel, supaya kamu selamat. Ini perintah, ini pesan. Datang Zedekia dari kemanusiaan, dari ego ya. Oh, saya ini raja. Masa seorang nabi mengatakan kepada saya bahwa saya adalah di atas dia? Dia tidak tahu pesan itu dari Allah. Itulah kebodohan daripada raja-raja dahulu di Israel ya. Sudah jelas nabi-nabi itu adalah atas namaku, kata Allah, memberikan pesan. Ini nabi yang diutus itu atas nama Allah, bukan atas nama siapa ya. Datang si Zedekia, apa dibilang? Wah, apa kata dunia nanti katanya, kalau saya menyerah ke Babel, saya mungkin jangkut ke Babel. Ketemulah di sana dengan orang-orang yang membelot dari kerajaan Yehuda katanya. Mereka akan melecehkan saya katanya. Wah sangat. Jadi dia masih memikirkan dia raja, bukan memikirkan dia mati atau hidup. Ya, tidak memikirkan itu. Jadi Zedekia tidak memikirkan mati hidup. Dia memikirkan berkuasa apa tidak. Nah, ini sering terjadi pada diri kita, berkuasa apa tidak, tapi tidak memikirkan mati apa hidup. Sehingga banyak orang-orang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan, padahal kematian sudah diambang pintu. Nah, ini Zedekia ya. Tapi setelah dijawab oleh Zedekia, bagaimana nanti orang-orang saya yang sudah dibuang ke Babel itu akan melecehkan saya? Zedekia, itu tidak akan terjadi. Jadi sudah ada kepastian dari Tuhan Allah bahwa itu tidak akan terjadi. Lah terus masih tidak percaya. Akhirnya apa? Ya, malah dikatakan kepada Yeremia, nanti kalau ketemu dengan pegawai-pegawai saya, jangan bicarakan ya apa yang kita bicarakan ini, katanya. Zedekia memang pesannya untuk Zedekia kok, bukan untuk bangsa Israel. Bangsa Israel mana mengerti, rakyat nggak mengerti, raja yang diperintahkan. Karena Tuhan sudah memilih raja waktu ya bangsa Israel meminta raja kepada Samuel, tolong kirimkan kami raja supaya jangan kami diperintah langsung, kami akan mati kalau ketemu ya. Dikirimlah raja ya. Nah, tapi raja itu pun tidak dihormati ya. Dan raja ini tidak menghormati Tuhan. Ya, akhirnya Yeremia diam, tidak disampaikan kepada pegawai-pegawainya
Begitu tanya, apa saja yang kalian bicarakan? Oh, selamat biasa saja. Karena memang tidak pada pantasnya dia menyampaikan itu. Nanti malah bikin polemik. Malah dia di penjara nanti karena sudah ditaruh di penjara di rumah Jonathan dia ya di sana di Yehuda. Nanti dipenjarakan lagi, takut dia. Ya udah. Saya sampaikan, kamu tidak percaya, ya risiko ambil sendiri. Itulah kira-kira pernyataan daripada Yeremia kepada Sedekia, dan dikatakan tadi adalah ia akan berbicara atas namaku dan aku akan menghukum siapa saja yang tidak mendengarnya. Jelas hukuman itu nyata bagi yang tidak mendengar. Kemudian dalam ayat 20 kita lihat, tetapi kalau seorang nabi, wah ini, jadi kalau ada seorang nabi berani mengatakan atas namaku, ya, padahal aku tidak menyuruh, kata Tuhan, ya, tidak menyuruh dia untuk berbuat begitu, ia harus mati. Ia harus mati. Begitu juga setiap nabi yang berbicara atas nama ilah lain, ya, harus mati. Jadi ada dua konsekuensi. Ada nabi yang berbicara atas nama Tuhan, tapi itu bukan perintah Tuhan, dia mati. Yang kedua, ada nabi yang berbicara atas nama ilah lain di luar daripada Tuhan, mati. Nah, kemudian ada lagi waktu Elia, ya, melawan daripada nabi-nabi palsu daripada Raja Ahab, ya, istrinya Isabel, ya, Isabella, ya. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat. Silakan kumpulkan nabi semua, nabi-nabimu palsu itu. Coba. Berapa orang berkumpul mereka? 480 orang berkumpul, nabi-nabi daripada Raja Ahab yang palsu, yang berkata bohong, ya, membohongi orang-orang. Nah, Elia sendirian. Oke, kita buat perapian, katanya. Kita buat perapian. Sekarang, oke, silakan kalian sebelah sana, saya sebelah sini, atau perapian dalam satu contoh itu dibuat di situ perapian. Nah, taruh nanti di situ binatang, panggil api, apakah mampu kalian membakarnya? Kata Elia. Oh, dari pagi sampai sore mereka mencoba mendatangkan api, ya, supaya bisa membakar korban bakaran itu. Didatangkan sampai mereka merusak badannya, sampai semua nangis itu. Tapi kenyataannya tidak ada. Kenapa? Karena itu bukan perintah Allah. Nah, itu tadi katakan nabi-nabi palsu itu, ya, bukan dari saya, maka mereka akan mati. Mereka berbicara atas namaku, tapi saya tidak perintahkan, dia akan mati. Kemudian mereka berbicara dengan ilah-ilah lain, dia akan mati. Nah, ini dia memang tidak mengatasnamakan atas nama Tuhan, tapi ilah-ilah lain, Bata Baal, ya, menyembah berhala, dia akan mati, kan? Kita lihat kejadiannya. Satu nabi Elia melawan 480 orang nabi palsu. Coba, begitu hebat, ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sampai siang tidak ada nyala api. Mereka minta api, tidak nyala bakarannya. Sudah mau hampir sore, tidak. Sekarang datangnya dia. Sudah, biar saya giliran. Saya sekarang, kalian sudah, kata. Mereka ini semua sudah pada bengong aja semua, tidak bisa. Api tidak ada datang. Perapian sudah ada. Datanglah Elia. Ya. Dia mohon kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran. Begitu dikatakan dia berdoa, dibetulin itu, api datang dengan hebatnya, menyala dan membuat korban bakar itu terbakar. Coba, api datang. Akhirnya apa kata Elia?
masyarakat Israel, kalian sudah percaya kan? Kalau dia nabi palsu dan sayalah yang perintah Tuhan, inilah perintah Tuhan. Maka kumpulkan semua mereka, bunuh. Dibunuh 40 orang nabi itu, dibunuh sampai mati. Nah, di sini sudah dikatakan oleh Allah, ya, siapa yang berbicara dengan ilah-ilah lain, dia akan mati. Atau siapa yang berbicara atas namaku tapi tidak kuperintah, dia akan mati. Dua yang jelas dalam hal mengirim nabi, mengutus nabi kepada bangsa Israel. Dan itu harus dari bangsa Israel sendiri. Tidak ada nabi dari bangsa lain, tidak ada. Jangan ada mengaku-ngaku ini nabi, ini enggak ada. Hanya bangsa Israel, nabi yang diutus oleh Tuhan dengan kualitas sama seperti Musa. Tegas. Jadi siapapun nabi itu sudah jelas. Ya kita lihat Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Ezekiel, Amos. Nah, Amos waktu khotbah minggu dalam epistel minggu lalu itu paling hebat Amos, ya. Atas doa dia bisa Allah merubah rencananya, membatalkan rencana maut. Coba. Karena Allah tidak lagi mau menghancurkan dunia seperti air bah. Tapi dalam penglihatannya Amos, Allah itu melihat mengumpulkan belalang untuk menghancurkan semua tanaman dan tumbuhan yang ada. Lalu kalau itu hancur, bagaimana bisa manusia hidup? Tidak bisa. Datanglah Amos, ya Allah, kasihanilah kami. Bagaimana bisa tahan bangsamu yang lemah ini kalau itu terjadi? Cuman itu permintaan Amos. Oke, itu tidak akan terjadi, kata Allah. Penglihatanmu tidak akan terjadi. Ini nabi-nabi yang benar-benar asli, ya. Kedua, Amos melihat Allah akan mendatangkan api, samudra semua terbakar, di bumi dan di bawah bumi terbakar semua. Lah terus mau tinggal di mana manusia? Matilah, habis semua, terbakar semua. Bumi terbakar, samudra terbakar, di bawah pun terbakar. Mau berdiri di mana kita ini? Nah, maka Amos berdoa lagi, ya Allah, kasihanilah umatmu ini. Mereka sangat lemah, kecil dan lemah. Mana mungkin bertahan apabila itu kau datangkan. Oke? Saya batalkan rencana itu, dan itu tidak akan terjadi. Inilah contoh-contoh nabi yang benar-benar utusan daripada Allah. Jangan asal nabi menyatakan tapi nggak benar, ya jangan. Kalau ada nabi itu mengatakan misalnya, kalau kalian tidak percaya Yesus, Anda akan mati. Nah itu baru nabi yang benar, ya. Tapi kalau nabi itu misalnya mengatakan, kalian pelajarilah buku Taurat, Injil, ya, dan semua Jabur supaya kalian mendapatkan ilmu yang baik. Itu bukan pesan Tuhan. Harus pasti dibilang pelajari. Kalau tidak mau pelajari. Tapi kalau dia bilang, kalau Anda tidak pelajari Injil, Taurat dan Jabur, Anda tidak akan selamat. Nah itu baru nabi. Itu benar. Itu benar. Nah, itulah saya katakan bahwa tadi dikatakan, tetapi kalau seorang nabi berani mengatakan katanya atas nama Allah tapi bukan perintah, dia akan mati. Kemudian atau atas nama ilah-ilah lain, dia juga akan mati. Contoh tadi waktu Elia mempertarungkan kebenaran Tuhan melawan 480 nabi dari Ahab atau Isabella, ya, sehingga mati semua. Nah kemudian gini lagi katanya dalam ayat 21, mungkin kamu bertanya dalam hati. Nah, jadi karena Allah tahu isi hati kita, ya, dia juga bertanya dalam hati. Mungkin katanya, kamu bertanya dalam hati, bagaimana kami tahu apakah pesan seorang nabi itu berasal dari Tuhan atau tidak? Nah, jadi Tuhan sudah mengatakan kepada manusia, kamu bertanya dalam hatimu.
Mana buktinya kalau itu pesan dari Tuhan atau bukan? Nah, ini disampaikan oleh Tuhan Allah. Nah, maka dalam ayat 22 dijawab begini. Kalau seorang nabi berbicara atas nama Tuhan, tetapi apa yang dikatakan itu tidak terjadi. Nah, itu dulu. Jadi seorang nabi katanya berkata atas nama Tuhan, tapi apa yang dikatakan itu tidak terjadi, itu omong kosong. Nah, maka ya, ramalan itu bukan dari Tuhan. Jadi apa yang disampaikan itu bukan dari Tuhan. Nah, hanya nabi itu berbicara atas namanya sendiri, dan kamu tak usah takut kepadanya. Jadi kalau ada nabi-nabi seperti itu, lawan. Jangan khawatir ya, jangan takut. Itu tidak benar. Nah, itu pesan Allah mengenai utusan nabi yang akan diberikan kepada manusia waktu dia berbicara dengan Musa. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam ya. Dalam bacaan malam Yakobus 2 pasal 2 ayat 22 sampai 26. Nah, kemarin kita jelas membahas implementasi dari iman ya, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, sekarang kita akan mencoba menggali apa sih filosofi iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini mau kita bahas sekarang untuk memperdalam kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab ya. Nah, dalam ayat 22 dikatakan di sini jelaslah bahwa iman harus ditunjukkan dengan perbuatan supaya menjadi sempurna. Jadi di sini perlu sempurna. Kalau iman percaya tanpa perbuatan belum sempurna. Perbuatan tanpa iman juga belum sempurna. Supaya dia sempurna, iman dan perbuatan sejalan, bersinergi. Itulah yang dinamakan iman sempurna. Nah, itu sesuai dengan ayat Alkitab ini. Ya, di mana Abraham percaya kepada Allah ya, dan karena imannya itu Allah menerimanya sebagai orang yang melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya Abraham disebut sahabat Allah. Tuh. Jadi siapakah sahabat Allah? Ya. Orang yang melakukan kehendaknya berdasarkan iman percaya, itu menjadi sahabat Allah. Nah, kemudian jelaslah sekarang bahwa orang diterima baik oleh Allah karena apa ya yang dilakukan oleh orang itu, dan bukan hanya karena iman saja. Nah, jadi bahwa orang yang diterima oleh Allah bukan hanya mengatakan, wah saya percaya, iman saya percaya, katanya, tapi tidak ada perbuatan. Nah, sama dengan seperti orang kaya waktu bertemu dengan Yesus. Wah, semua firman Tuhan sudah saya lakukan Tuhan. Jangan mencuri, bantu orang lain, dan ini jangan ini, sudah saya lakukan. Ya. Tapi Tuhan mengatakan, kamu sudah melakukan semua firman Tuhan, kata, tapi ada satu lagi yang belum kau lakukan, katanya. Apa itu Tuhan? Kata, jual hartamu, bagi kepada orang miskin. Apa jawabnya? Dia nggak menjawab, langsung kabur pergi. Coba, dia tidak menjawab dikarenakan dia pergi karena kenapa? Hartanya banyak. Kalau diberikan oleh orang miskin, apalagi buat dia nggak ada lagi. Tidak seperti Zakheus. Separuh dari harta saya berikan kepada orang miskin. Tuh. Dan yang pernah berhutang kepada saya karena biaya cukai, ya karena cukai yang saya bohongi, saya bayar 4 kali lipat. Itu yang namanya iman yang teguh dan baik.
Nah, jadi di sini orang itu bukan hanya dengan karena iman percaya dia tuh dibenarkan, tidak, kata Tuhan. Diterima Tuhan itu bukan karena imannya saja, tidak. Dia perbuatan juga harus jalan sama-sama, ya. Sama-sama. Nah, kemudian ada dicontohkan lagi seseorang, ya. Lihatlah Rahab, katanya. Seorang wanita pelacur, ya. Tapi ia diterima oleh Allah, ya, diterima. Kenapa? Pada waktu Joshua mengirim 2 pengintai pergi ke Jeriko untuk mengamati bangsa Jeriko yang ada di tanah Kanaan, kirim mata-mata 2 orang, ya. Dan dia disembunyikan oleh Rahab, pelacur, disembunyikan di loteng. Karena orang Jeriko datang, di mana yang 2 orang itu? Kemana, katanya? Wah, saya nggak tahu, katanya. Tadi dia pergi ke selatan, katanya. Mungkin sudah jauh pergi mereka. Turunlah 2 orang itu. Wah, kalian tadi dicari oleh orang, katanya. Tapi wanita ini sudah menyatakan pernyataan, kami sangat kagum kepada bangsa Israel, katanya. Kenapa? Laut Merah bisa terbelah 2 lewat, katanya. Raja Firaun tenggelam. Kami sangat kagum sebenarnya, katanya. Nah, jadi bangsa Jeriko itu sudah takut kepada bangsa Israel melihat kebesaran-kebesaran yang diberikan oleh Tuhan. Sudah takut. Siapa yang nggak takut? Laut terbelah 2, mereka jalan. Datang Raja Firaun, masuk, mati. Tuh, apa nggak hebat itu? Dan kemudian ada lagi, waktu sudah menyeberang ke Sungai Yordan, Yordan terbelah. Ya, air dikumpulkan ke hulu, mereka jalan. Nah, kemudian matahari stop, ya, oleh Joshua supaya mereka bisa bekerja lagi. Coba. Nah, kemudian matahari mundur, ya, 10 derajat mundur. Itu menandakan bahwa umur Hizkia tambah 15 tahun. Coba. Jadi semua keajaiban-keajaiban sudah ada, sehingga Rahab ini, pelacur ini, dia kagum kepada bangsa Israel. Makanya dia mau menyembunyikan. Bagaimana supaya orang ini selamat? Jangan sampai dulu. Coba disembunyikan. Datanglah orang Jeriko, dicari. Oh, nggak ada. Dia pergi tadi ke selatan, katanya. Ya, dia pergi ke sebelah sana, katanya. Ya, selatan atau timur atau sebelah sana. Oh, ya, sebelah sana. Nah, kemudian turunlah 2 orang itu dan wah, gimana mereka? Oh, sudah pergi. Kalian berjalan dari sini supaya kalian tidak bertemu. Nah, sebab kalau kalian tidak bertemu, disuruh. Nah, terus apa janji daripada dua orang itu? Ya. Demi nama Allah, ya, kamu akan diselamatkan. Dan dia bilang, jangan hanya saya, ada keluarga saya, ini saya, suami saya, paman saya, banyak keluarga saya. Oke, semua keluargamu, ya, berada di rumah ini dan bikin tali merah sebagai talinya mereka yang waktu keluar itu dijatuhkan dari loteng itu, kan. Bikin tanda ada tali di rumahmu, kamu akan selamat. Begitu orang Israel datang ke Jeriko, hanya membunyikan trompet mengelilingi, runtuh. Coba, runtuh. Dan mereka diselamatkan. Itulah kebesaran daripada iman dan implementasi daripada iman yang sebenarnya. Jadi bukan mengatakan saya percaya tapi tidak berbuat, omong kosong. Jadi harus perbuatan bersama-sama dengan iman itu bersinergi. Jadi konsepsi sistem antara iman dan perbuatan saling menentukan, saling mempengaruhi, saling berhubungan, ya, dan saling, ya, mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Itulah konsepsi iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, di mana tadi dalam awal kita sudah melihat bahwa Allah menunjukkan kesalahan manusia dari surga. Sekecil apapun kesalahan manusia itu dilihat. Maka karena Tuhan sudah mematrikan dirinya dalam diri kita waktu kita diciptakan, ya,
selalu care dengan Tuhan. Nah kemudian tadi perikop kedua adalah Allah mengutus nabi dari bangsa Israel sendiri, bukan dari bangsa lain. Itu kualitas sama dengan Musa dan untuk didengarkan. Jadi kalau ada anak kata mengatasnamakan atas namaku, ya, tapi itu tidak terjadi, itu bukan nabi dari Allah. Mereka harus mati. Dan kedua, kalau ada nabi yang mengatasnamakan ilah-ilah lain, ya, dia akan mati karena Allah tidak mau diduakan. Kira-kira begitu. Nah, kemudian terakhir, iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kebenaran firman Tuhan ini menjadi semakin terngiang dalam jiwa, hati kita, dan kekuatan kita setiap hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua.